Oke guys, balik lagi di channel yang kita cintai ini. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan merekap sebuah alur cerita film yang berjudul Jumper yang dirilis pada tahun 2008. Gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya. Let me tell you about my day so far. I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang anak yang bernama David, yang mana pada saat itu David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman wanitanya yang bernama Millie. Tapi tiba-tiba datanglah seorang temannya yang bernama Mark, yang mana Mark langsung melemparkan hadiah itu. David pun mengambilnya. Lalu tiba-tiba David terjatuh ke dalam sebuah lubang karena es yang dipijaknya sudah retak sehingga membuatnya tenggelam. Tak disangka kejadian itu memicu bangkitnya kekuatan di dalam diri David, yang mana dia mampu berteleportasi ke perpustakaan sekolah. Kemudian, setelah David mengetahui kemampuan di dalam dirinya itu, dia berusaha untuk mendalaminya. Tapi uniknya, David hanya mampu berteleportasi ke tempat yang sudah pernah dilihatnya sebelumnya. David tinggal bersama ayahnya yang suka mabuk-mabukan, sedangkan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana. Kemudian, David memutuskan dan berencana untuk merampok sebuah bank dengan melihat isi-isi berangkas bank itu. Dan setelah membawa banyak uang dan banyak barang dari dalam berangkas itu, David pun membawa semuanya ke dalam kamar tidurnya. Namun di samping itu, David tak mengetahui ada sekelompok orang-orang yang memburu orang-orang sepertinya yang memiliki kemampuan khusus Hokage kedua tersebut. Dan organisasi itu bernama Paladin dan diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Roland. Dan dia tak segan-segan menghabisi siapa saja yang berusaha menghadang aksinya untuk menghabisi kaum pelompat dari muka bumi. Karena bagi mereka hanya Tuhan yang bisa berada di mana saja dan kapan saja. Beberapa tahun David hidup dengan uang hasil merampoknya itu. Akhirnya dia tinggal di apartemen yang mewah dan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan sarapan pagi di Mesir sampai nyari cewek di London. Dan pada saat di London, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Griffin yang memperhatikan David dari kejauhan. Dan ternyata Griffin ini adalah seorang pelompat juga. Pada saat David kembali ke apartemennya, dia dikejutkan dengan kehadiran Roland di dalam kamarnya. Roland berhasil menyelidiki kasus perampokan bank beberapa tahun lalu dan melacak David hingga sekarang. Dan akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka berdua, yang dimana kita tahu akhirnya kelemahan pelompat adalah listrik tegangan tinggi. Dan akhirnya David melompat ke kamarnya untuk melarikan diri. Dan saat ayahnya bermaksud meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, David pun langsung pergi lagi. Karena kekesalannya pada ayahnya di masa lalu, dia memutuskan untuk pergi menemui wanita yang dia cintai, yaitu Millie. Sesampainya di sana, ibunya Millie mengatakan bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar, dan David pun langsung pergi ke sana untuk menemuinya. Sisi lain, Roland memeriksa barang-barang David di apartemennya dan berhasil menemukan foto Millie berada di sana. Sementara itu, David sudah berada di bar tempat Millie bekerja. Dan pada saat itu juga, David bertemu dengan Mark. Dan terjadilah perkelahian kecil antara mereka berdua yang mengharuskan David menggunakan kekuatannya agar Mark tidak sepele lagi kepadanya. What did you do to me? Dari kejadian itu, David dan Millie menjadi semakin dekat dan mereka pun jalan-jalan ke negara Roma dan mengunjungi tempat bersejarah di sana. Dan di sisi lain, Mark akhirnya ditangkap polisi karena berada dalam sebuah bunker bank. Tak disangka, Roland membantu polisi untuk menginterogasi Mark tentang apa yang terjadi. Dan akhirnya, Roland mengetahui keberadaan Millie dan David sekarang.
Kemudian, David dan Millie sudah ada di dalam sebuah hotel di Roma. Yang tidak lain dan tidak bukan, mereka akan melakukan pipis enak yang sudah mereka idam-idamkan dari sewaktu kecil. Setelah melakukan pipis enak, Millie dan David pun pergi ke tempat bersejarah itu dan terlihat Griffin sedang mengawasi David dari kejauhan. Setelah puas berkeliling, David menyuruh Millie untuk menunggu sebentar di luar, dan akhirnya David bertemu dengan Griffin. Dan pada saat itu juga datanglah dua orang anggota organisasi Paladin yang memburu pelompat seperti mereka, dan terjadilah kejar-kejaran antara pasukan Paladin dan mereka berdua. Dan beruntung mereka berdua masih bisa selamat dengan mengalahkan dua anggota Paladin itu. Dan pada saat itu juga David malah melompat ke tempat persembunyian Griffin melalui celah lompatannya. Dan ternyata ketika mereka melakukan teleportasi, mereka meninggalkan celah atau jalur. Di situ Griffin menjelaskan pada David mengenai organisasi Paladin yang tadi, yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan dan mempunyai tugas untuk memburu para penyihir dan semacamnya. Dan organisasi itu juga diketuai oleh Roland yang paling berbahaya, karena Roland adalah salah satu yang paling banyak memusnahkan kaum pelompat dan akan melenyapkan mereka berdua jika mereka tertangkap oleh para Paladin. Griffin juga menjelaskan pada David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya karena para Paladin akan melenyapkan orang-orang terdekat dari para pelompat. Dan benar saja, Roland pun sudah ada di rumah David untuk mencari info kepada ayahnya. Kemudian Roland pun membunuhnya. Sementara itu, David memberikan sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin karena David sedang dalam bahaya. Namun karena Millie tak tahu apa-apa, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja. Dan pada saat David pulang ke rumah, ia pun melihat ayahnya sedang dalam keadaan sekarat. Ia langsung melompat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan kepada ayahnya. Kemudian David mendatangi Griffin dan mengajaknya untuk membunuh Roland. Namun Griffin mengatakan itu semua hanyalah sia-sia karena pertarungan terakhir Griffin dengan Roland hampir membuatnya tewas. Tak lama kemudian, David langsung melompat ke rumah Millie dan membawanya ke tempat Griffin. Dan pada saat itu juga, Roland datang di rumah Millie. Dia melihat celah-celah lompatan dari David yang masih tertinggal di sana. Dan dengan segera, ia mengeluarkan alat canggihnya untuk berusaha masuk ke dalam celah lompatan tersebut. Tak lama, terjadilah perdebatan antara David dan Griffin karena David membawa Millie ke tempat persembunyiannya, yang dimana itu sangat membahayakan bagi Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja, Roland pun masuk ke dalam celah lompatan itu. Kemudian mereka mau tak mau harus menghadapi Roland dan anak-anak buahnya. Dan pada akhirnya David berhasil dilumpuhkan dan diikat di sudut dinding. Kemudian terjadilah pertarungan duel antara Griffin dan Roland, yang dimana Griffin melakukan hal di luar nalar, yaitu berteleportasi ke jalan raya dan membawakan bus kepada Roland untuk menabrakkannya. Tapi setelah itu, ternyata Roland belum mati, ia masih mampu berdiri. Kemudian Griffin segera menyemburnya dengan pelontar api dan membuat Roland terlempar jauh dan masuk kembali ke dalam celah lompatan di dalam rumah Millie. Dan tak diduga, Roland pun menggunakan tongkat saktinya untuk menarik Millie dan menjadikannya sebagai sandera. Melihat itu kesempatan langka untuk membunuh Roland, Griffin pun berencana untuk memasang bom dan meledakkannya melalui celah lompatan tersebut. David tak setuju karena Millie masih ada di dalam sana, dan akhirnya David pun lari membawa detonator peledak milik Griffin. Dan terjadilah pertarungan dan kejar-kejaran antara sesama pelompat. Dan akhirnya sewaktu mereka melompat ke kawasan perang, Griffin pun kalah karena terjebak di tower listrik tegangan tinggi.
Dan segera David langsung melompat ke rumah Millie. Namun sesampainya di sana, ia langsung disergap dan ditangkap oleh Roland dan para anak buahnya. Dan pada akhirnya, momen-momen di luar nalar terjadi lagi. David mengeluarkan kemampuannya dan berencana untuk memindahkan semuanya termasuk rumah Millie ke dalam sebuah kolam yang dimana sewaktu kecil ia pernah tenggelam di dalamnya. Dan setelah melepaskan diri, David segera berteleportasi ke dalam perpustakaan sekolah untuk membawa Millie. Dan tak disangka Roland ternyata ikut dalam lompatan itu. Dan tidak tinggal diam, David langsung membawa Roland ke sebuah goa di bawah bukit. Dan tak mungkin bagi Roland untuk melarikan diri dari sana. Setelah selesai, David mencari keberadaan ibunya di daerah Kutub Utara. Di sana, ibunya meminta maaf karena pernah meninggalkannya sewaktu kecil dulu. Dan di situ juga, David meminta izin kepada ibunya untuk menikahi Millie. Dan akhirnya, scene memperlihatkan Millie dan David pergi entah kemana. Dan tamat. Oke guys, mungkin segitu aja dulu di video kali ini ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you the next video.